Sampurasun murangkali soleh-soleha kelas tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang. Mugia Allah nang tayungan kasalamatan ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng pangajaran basa Sunda kelas tilu. Dinten ayeuna urang bade diajar pangajaran hiji mikaharti kecap asal jeung mikaweruh kalimah basajan. Kita akan memahami kata dasar dan kita akan memahami kalimat sederhana. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran nanya eta hiji ngalengkapan kecap asal dumasar kana engangna kalayan benar. Melengkapi kata dasar berdasarkan jumlah suku kata dengan benar. Anu kadua ngalengkapan kalimat salancar kalayan benar. Melengkapi kalimat sederhana dengan benar. Anu katilu mikaweruh pupuh. Kita akan kembali memahami pupuh. Nah, anak-anak, siapa yang sudah tahu apa arti mikaharti kecap asal itu? Ya, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Mikaharti artina nyaeta memahami. Kecap artina nyaeta kata. Kecap teh boga 2, 3 atawa 4 suku kata. Jadi artinya mikaharti kecap asal yaitu memahami kata dasar. Kata dasar itu mempunyai 2, 3 atau 4 suku kata. Nah, anak-anak, perhatikan contoh di bawah ini, yaitu ada hewan kuda. Nah, kuda katanya yaitu kita bisa tulis kuda. Terdiri dari suku kata ku dan da. Kita hitung suku katanya ada berapa teman-teman? Ya, benar. Suku kata kuda terdiri dari 2 suku kata atau disebut dengan 2 engang. Nah, anak-anak, sekarang kita buat kalimahnya. Setelah kita hitung ada berapa suku katanya, kita buat kalimahnya. Kita buat kalimat sebagai berikut. Usman keur maraban kuda. Artinya Usman sedang memberi makan kuda. Itu adalah contoh kalimat yang sederhana dari kata yang sudah kita tentukan suku katanya. Sekarang ada contoh yang kedua, yaitu perhatikan ada gambar apa ya teman-teman? Ya, ini adalah gambar pohon tiwu. Tiwu itu artinya tebu teman-teman. Kita hitung ya, ada berapa suku katanya? Yaitu terdiri dari kata ti, dari suku kata ti, strip, wu. Berarti sama. Jumlah suku katanya ada 2, yaitu 2 suku kata atau juga disebut 2 engang. Nah, kita sekarang buat kalimatnya kembali teman-teman. Perhatikan kalimatnya. Barudak kelas tilu keur melak tiwu di pipir sakola. Artinya, anak kelas 3 sedang menanam pohon tebu di samping sekolah. Sudah paham anak-anak ya? Sekarang perhatikan, kita akan memahami kalimat basajan. Nah, teman-teman, kalimat basajan itu apa? Ibu akan kembali menjelaskan mulai dari kata mikaweruh artinya juga memahami atau kita mengetahui. Lalu kalimah artinya kalimat. Jadi kalimat basajan yaitu sederhana. Jadi arti mikaweruh kalimat basajan adalah memahami kalimat sederhana. Nah, teman-teman perhatikan contohnya nih, ibu sudah membuatkan. Ada kalimat yang belum disusun dengan rapi, masih berkata. Meli, strip, buku, strip, Tanjung. Kita susun menjadi kalimat sederhana yang benar, yaitu menjadi Tanjung meli buku. Artinya Tanjung membeli buku. Coba agar kita lebih paham lagi, perhatikan contoh yang kedua. Dongeng, strip, Faiz, strip, Maca. Kita susun menjadi kalimat sederhana yang benar.
yaitu menjadi Faiz maca dongeng. Artinya Faiz membaca dongeng. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah paham ya cara membuat kalimat basajan atau artinya membuat kalimat sederhana. Nah, di sini ada tugas pada halaman 4 kalian kerjakan teman-teman ya. Di situ ada beberapa soal. Di halaman 4 ada 6 soal, sedangkan di halaman 5 ada di halaman 5 ada 7 sampai 10 soal. Nah, teman-teman, nanti kalian boleh baca dengan keluarga kalian ya. Nah, perhatikan ada gambar di sini untuk membantu mengerjakan halaman 4 dan 5. Pertama yaitu gambar hayam. Hayam terdiri dari 2 jenis teman-teman. Ada hayam jago dan juga ada hayam bikang, yaitu artinya ayam betina. Lalu perhatikan gambar berikutnya. Ada gambar binatang uncal. Nah, ini namanya uncal ya teman-teman. Lalu yang keempat itu ada gambar manuk. Nah, apa artinya teman-teman manuk? Ya, ini adalah gambar burung. Artinya manuk itu adalah burung. Gambar yang seterusnya perhatikan baik-baik. Kuya, yaitu kura-kura. Selanjutnya ada domba. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ini kambing. Lalu yang berikutnya adalah sapi. Nah, teman-teman juga pasti sudah tahu. Nah, seterusnya adalah kadal. Nah, ini adalah gambar kadal, teman-teman. Gambar yang selanjutnya adalah lauk, artinya ikan. Selanjutnya ikan lele. Nah, lauk lele. Yang selanjutnya jambu, terdiri ada 2 jenis juga. Ada jambu cai, ada jambu batu atau jambu klutuk atau jambu biji. Ini gambar untuk membantu kalian mengerjakan halaman 4 dan 5. Nah, selanjutnya teman-teman ada juga latihan atau pancen hidup halaman 5 lagi, yaitu membuat kalimah ya, dibantu tadi gambar yang sudah Ibu jelaskan. Ini juga kalian kerjakan pancen hidup halaman 6. Sekarang yang terakhir yaitu kita akan mikawru pupuh lagi, tapi di sini Ibu menjelaskan pupuh semuanya ada 17. Jadi macam-macam pupuh. Ingat-ingat ya teman-teman, pupuh teh kabena ayat 17. Nyaeta naon wae apa saja. Nah, perhatikan, kalian boleh hafalkan saja di rumah. Yaitu 1, ada pupuh asmarandana. Yang kedua ada pupuh dangdang gula. Yang ketiga ada pupuh balabak. Yang keempat ada pupuh durma. Yang kelima ada pupuh gambuh. Yang keenam ada pupuh gurisa. 7 pupuh juru demung. 8 pupuh kinanti. 9 pupuh ladrang. 10 pupuh lambang. 11 pupuh magatru. 12 pupuh mas kumbang. 13 pupuh mijil. 14 pupuh wirangrong, 15 pupuh pangkur, 16 pupuh pucung yang sudah kita pelajari. Yang ke-17 pupuh sinonim. Ini adalah macam-macam pupuh ya teman-teman. Kalian hanya mengetahui saja, boleh menghafalnya. Nah teman-teman, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran nugi ka dieu kita teh selesai. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.